Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada pertemuan kali ini, saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Haikal Fauzan Abdillah, dan Abu Bakar Siddiq ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Metode dan Implementasi Teorema Bayes. Teorema Bayes adalah salah satu metode statistika dan ilmu probabilitas yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk analisis data, pengambilan keputusan, dan pembelajaran mesin. Pemahaman yang mendalam tentang konsep dan implementasi teorema Bayes dapat memberikan wawasan berharga dan memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih informed dan dalam berbagai situasi. Definisi teorema Bayes. Yang pertama, inti teorema Bayes. Teorema Bayes menyediakan cara untuk memperbarui probabilitas awal atau prior menjadi probabilitas akhir atau posterior berdasarkan informasi baru yang tersedia. Ini membantu kita memahami dan memperkirakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Yang kedua, rumus matematika dari teorema Bayes adalah P A per B sama dengan P B per A dikali P A per PB, di mana P A per B adalah probabilitas posterior. P B per A adalah probabilitas likelihood. PA adalah probabilitas prior dan PB adalah probabilitas marginal. Yang ketiga, konsep kunci. Teorema Bayes berfokus pada hubungan sebab akibat antara dua peristiwa, di mana satu peristiwa B dipengaruhi oleh peristiwa lain A. Ini memungkinkan kita untuk memperbarui keyakinan kita tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan informasi baru. Sejarah teorema Bayes. Awal abad ke-18, teorema Bayes dikembangkan oleh seorang matematikawan Inggris bernama Thomas Bayes. Dia menerbitkan esainya yang berjudul An Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chance pada tahun 1763, di mana dia memperkenalkan prinsip pembaruan probabilitas berdasarkan informasi baru. Yang kedua, abad ke-19, teorema Bayes mulai mendapatkan perhatian dan pengakuan yang lebih luas di kalangan ilmuwan dan matematikawan. Tokoh-tokoh seperti Pierre Simon, Laplace, dan Carl Friedrich Gauss mengembangkan dan mempopulerkan penggunaan teorema ini dalam berbagai bidang. Yang ketiga, abad ke-20. Dengan kemajuan teknologi dan komputasi, teorema Bayes semakin banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti ilmu komputer, statistika, pembelajaran mesin, dan analisis data. Teorema ini menjadi salah satu alat yang paling penting dalam bidang-bidang tersebut. Konsep dasar teorema Bayes. Yang pertama, probabilitas prior. Probabilitas prior adalah probabilitas awal suatu peristiwa terjadi sebelum mempertimbangkan informasi baru. Ini merupakan perkiraan awal berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Yang kedua, probabilitas likelihood. Probabilitas ini adalah probabilitas suatu peristiwa B terjadi jika peristiwa lain A telah terjadi. Ini menggambarkan seberapa kuat hubungan sebab akibat antara dua peristiwa. Yang ketiga, probabilitas posterior. Probabilitas ini adalah probabilitas akhir suatu peristiwa terjadi setelah mempertimbangkan informasi baru. Ini merupakan perkiraan yang lebih akurat berdasarkan probabilitas prior dan likelihood. Aplikasi teorema Bayes dalam kehidupan nyata. Yang pertama, diagnosis medis. Teorema Bayes dapat digunakan untuk memperkirakan kemungkinan suatu penyakit diderita oleh pasien berdasarkan gejala-gejala yang ditampilkan. Ini membantu dokter membuat keputusan diagnosis yang lebih akurat. Yang kedua, perakiraan cuaca. Teorema Bayes digunakan dalam model perakiraan cuaca untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya fenomena cuaca tertentu berdasarkan data histori dan pengamatan terkini. Ketiga, deteksi spam. Sistem filter email menggunakan teorema Bayes untuk menentukan probabilitas suatu email merupakan spam berdasarkan kata-kata dan pola yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, sistem rekomendasi.
Algoritma rekomendasi seperti pada situs belanja online menggunakan teorema bias untuk memprediksi produk yang kemungkinan besar diminati oleh pengguna berdasarkan referensi dan perilaku sebelumnya. Langkah-langkah implementasi teorema bias. Yang pertama, identifikasi masalah. Tentukan masalah atau pertanyaan yang ingin dijawab dengan menggunakan teorema bias. Identifikasi variabel-variabel yang terlibat dan hubungan sebab akibatnya. Yang kedua, kumpulkan data. Kumpulkan data yang relevan termasuk probabilitas prior, probabilitas likelihood, dan probabilitas marginal. Sumber data dapat berasal dari penelitian sebelumnya, pengamatan, atau survei. Yang ketiga, hitung probabilitas. Gunakan rumus teorema bias untuk menghitung probabilitas posterior berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pastikan proses perhitungan dilakukan dengan benar. Yang keempat, interpretasi hasil. Interpretasi hasil perhitungan probabilitas posterior untuk menjawab pertanyaan atau masalah awal. Pertimbangan implikasi dan tindakan yang dapat diambil berdasarkan hasil tersebut. Kelebihan dan kekurangan teorema bias. Kelebihan. Yang pertama, fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Yang kedua, memungkinkan pembaruan keyakinan berdasarkan informasi baru. Yang ketiga, dapat mengakomodasi probabilitas prior yang tidak pasti. Yang keempat, memberikan hasil probabilitas yang lebih akurat dan informatif. Kekurangannya, yang pertama, membutuhkan informasi awal atau probabilitas prior yang akurat. Yang kedua, dapat rentan terhadap bias jika probabilitas prior tidak tepat. Yang kedua, perhitungan matematis yang kompleks, terutama untuk masalah besar. Yang keempat, kesulitan dalam mendapatkan data yang diperlukan untuk perhitungan. Solusi untuk mengatasi kekurangan teorema bias dapat dilakukan pendekatan seperti analisis sensitivitas, pemodelan Bayesian, dan penggunaan metode komputasi yang efisien. Kolaborasi dengan ahli statistika juga dapat membantu dalam implementasi yang lebih baik. Contoh kasus penggunaan teorema bias. Yang pertama, skenario. Seorang pasien datang ke dokter dengan gejala batuk dan demam. Dokter ingin memperkirakan kemungkinan pasien menderita pneumonia atau influenza berdasarkan gejala tersebut. Langkah pertama, hitung probabilitas prior berdasarkan data epidemiologi. Probabilitas pasien menderita pneumonia adalah 0,2 atau 20% dan probabilitas menderita influenza adalah 0,3 atau 30%. Langkah kedua, hitung probabilitas likelihood. Probabilitas pasien memiliki gejala batuk dan demam jika menderita pneumonia adalah 0,8 80%, sedangkan jika menderita influenza adalah 0,7 atau 70%. Langkah ketiga, hitung probabilitas posterior. Dan menggunakan rumus teorema bias, probabilitas pasien menderita pneumonia adalah 0,4 atau 40%, dan probabilitas menderita influenza adalah 0,5 atau 50%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan dokter dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan besar pasien menderita influenza, sehingga dapat memberikan perawatan yang sesuai. Perbandingan teorema bias dengan metode lain. Regresi logistik. Regresi logistik adalah metode yang sering digunakan untuk masalah klasifikasi seperti diagnosis medis. Namun, teorema bias lebih fleksibel dan dapat menangani probabilitas prior yang tidak pasti. Kedua, pohon keputusan. Pohon keputusan adalah metode yang mudah diinterpretasikan, tetapi teorema bias dapat memberikan probabilitas yang lebih akurat, terutama untuk kasus dengan banyak fitur dan interaksi yang kompleks. Ketiga, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah metode yang sangat kuat dalam pembelajaran dari data, tetapi membutuhkan set data yang besar. Teorema bias dapat memberikan hasil yang baik bahkan dengan data yang terbatas. Meskipun ada beberapa metode lain yang dapat digunakan, teorema bias tetap menjadi salah satu alat yang paling penting dan serbaguna dalam berbagai bidang, terutama dalam situasi di mana probabilitas prior dan informasi terbaru perlu dipertimbangkan secara eksplisit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.